Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairani Salsabila dalam program Dialog Khusus. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, yaitu Abang Prima Myfredstone. Beliau ini sebelumnya merupakan seorang MC profesional, bahkan juga pernah menjadi ajudan wakil bupati, THL juga, bahkan pernah menjadi mantan aktivis kampus. Nah, kira-kira apa saja sih yang mendasari beliau untuk terjun ke dunia politik? Kita akan berbincang-bincang selama 30 menit ke depan. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Abang Prima. Assalamualaikum Bang Prima, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kai dan juga yang lain ya. Dan juga pemirsa dimanapun berada, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama di Dialog Khusus. Terima kasih. Betul. Sebelumnya Abang lagi sibuk apa nih Bang? Oh, kalau saat ini kesibukannya cukup ya, apalagi saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 50 Kota itu tengah penyusunan untuk pembangunan jangka menengah, jangka pendek, dan kemudian saat ini pun di DPRD 50 Kota ya cukup sangat padat, apalagi ini kita sudah mau masuk di tahun 2025. Iya, betul. Tengah itu banyak turun di masyarakat juga, apalagi saat ini kan dari tanggal 29 sampai hari ini di tanggal 2 November ini memang di DPRD 50 Kota kita masa reses. Jadi masa reses itu turun ke daerah pemilihan, ketemu langsung. Makanya banyak titik yang kita buat karena memang kita pun selaku perwakilan mereka harus kembali turun, harus bertemu dengan mereka, mendengarkan keluhan apa itu yang harus kita perjuangkan tentunya untuk kemajuan Kabupaten 50 Kota dan kesejahteraan rakyat tentunya. Oke, berarti sibuk banget ya sekarang ya Bang? Ya, cukup sangat padat. Tapi untung namanya Prima, jadi tetap Prima terus. Mantap ya. Oke Bang, kita mulai bincang-bincangnya ya Bang. Oke, kabarnya dulu Abang itu pernah menjadi sopir mobil angkutan barang ya Bang. Nah itu gimana sih ceritanya Bang? Oh iya, pernah dulu. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi kami itu adik kakak ada 5 ya, semuanya laki-laki, dan kebetulan kehidupan dari keluarga pun termasuk keluarga yang di bawah menengah ke bawah, sehingga ya kita harus meyakini yang akan menentukan perubahan kita itu adalah kita sendiri. Nah, jadi di tahun 2008 ya waktu saya SMA sudah kerja kayak kebetulan saya kampungnya di Muka banyak telur kan, jadi buruh harian, angkat telur, barang kan. Dan pas tamat SMA saya pilih untuk tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Akhirnya saya pilih untuk lanjut bekerja. Waktu itu sempat driver bawa mobil angkutan barang, telur, ayam gitu ke Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Nah, alhamdulillah 1 tahun setelah itu saya kembali bisa lanjutkan pendidikan, tapi meskipun seperti itu tetap lanjut bekerja. Kan misalnya kuliah itu kan nggak padat ya, nggak terlalu ini, tapi saya juga untuk biaya kuliah harus bekerja seperti itu. Apalagi waktu itu saya kuliah, saya juga pun harus bantu kuliahkan adik saya yang 1 tahun jaraknya, angkatannya waktu itu. Alhamdulillah saya tamat di Strata 1 di pendidikan bahasa sastra. Akhirnya saya juga pernah jualan pisang karamel. Oh, itu di kampus kan? Enggak. Setelah tamat saya jualan. Saya jualan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Payakumbuh. Mungkin masih banyak yang ingat pisang krenyes dan pisang karamel hijau. Dia ada karamel kacang hijau, karamel tapai. Nah itu karena bagi saya sendiri selaku anak muda selalu berpikir kayak gini. Kita harus berani munculkan suatu hal yang baru. Karena konteksnya kalau seandainya kita tidak berani munculkan suatu hal yang baru, mungkin kata kemajuan sebagai kata dan makna itu harusnya dihapuskan dari kamus manusia. Makanya selalu berani berbuat suatu hal yang baru. Itu singkat perjalanan. Nah, akhirnya karena jualan ini yang namanya perdagangan itu agak susah, apalagi kondisinya baru, dan kemudian dari segi permodalannya pun agak kurang gitu ya. Akhirnya 2014 saya masuk sebagai tenaga harian di bagian humas dan protokol Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh. Saya geluti, saya nikmati, dan banyak ilmu yang saya dapat. Terlebih itu kayak menulis berita, bahkan pembawa acara, protokol. Nah itu.
sampai 2017 gitu. Jadi sangat panjang ya perjalanannya ya Bang. 2017 berpindah ke pemerintah daerah 50 kota. Oh ya, berarti dulu sempat di Kota Payakumbuh ya Bang? Sempat 4 tahun. 4 tahun, berarti di 4 tahun ya, kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Nah, setelah itu kan Abang terjun ke dunia politik ya Bang. Nah, apa sih yang Abang rasakan setelah terjun ke dunia politik itu? Oh, masih belum langsung politiknya. Oh, belum ya. 2017 saya pindah di 50 kota, saya bekerja di ajudan wakil bupati 50 kota, sampai 2021 pindah ke protokol. Tapi di samping itu saya juga mengabdi di tingkat nagari itu sebagai Bamus Nagari. Bamus Nagari, karena prinsipnya gini, ya kalau kita nggak berani keluar dari zona aman, ya mungkin kita kayak gitu terus. Makanya saya pilih, saya yakinkan hati, makanya prinsipnya adalah hapus ragumu dengan bangun keyakinan. Makanya saya yakin saya keluar dari zona aman itu, saya maju di pemilihan legislatif 2024. Alhamdulillah, Allah takdirkan dan masyarakat amanahkan. Alhamdulillah, dan ini suatu hal yang barangkali yang tidak sangat gampang saya raih. Makanya oleh sebab itu saya komit dan konsisten di diri. Insya Allah akan jaga amanah ini sebaik-baiknya. Ya, sesuai dengan sumpah yang diucap, semuanya hanya untuk kepentingan rakyat 50 kota. Berarti dulu Abang lulusan dari kampus mana ya Bang? Kalau strata satunya saya di STK Abdi Pendidikan, strata 2-nya Magister Manajemen, fokusnya sumber daya manusia di Universitas Putra Indonesia YPTK. Oh, dulu dengar kabar kalau Abang itu mantan aktivis kampus Bang. Nah, itu tuh kira-kira apa sih yang mendasari Abang hingga terjun ke dunia politik dari aktivis kampus tersebut? Ya, rata-rata kan kalau secara politisi gitu ya, itu kan rata-rata kan diisi oleh teman-teman yang mantan-mantan aktivis ya. Nah, memang ini adalah bagian dari hobi. Karena kita kajiannya adalah jadilah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Termasuk waktu di kampus saya pernah, tapi ada jenjangnya juga dari ketua HIMA, ketua BEM atau presiden mahasiswa. Saya juga pernah menjadi presiden mahasiswa, memimpin rekan-rekan mahasiswa yang ada di kampus itu. Ternyata banyak pelajaran. Makanya memang yang salah satu penentu itu yang merubah mindset kita di mana kita, kemudian dengan dengan siapa kita berbaur. Makanya saya juga pernah ikut kayak Gauni, pernah juga mewakili Provinsi Sumatera Barat di ajang pertukaran pemuda. Nah, saya merasa saya belum apa-apa dibanding rekan-rekan yang lain yang ada di nasional ini. Makanya saya selalu lecut semangat, orang bisa, kenapa kita tidak? Ayo, nggak ada yang nggak mungkin kan, kun fayakun. Yang jelas saat ini itu mimpinya itu, targetnya itu, bagaimana targetnya bisa dicapai? Ya udah, apa strateginya, apa langkahnya? Ayo. Dan lagi pun tujuan baiknya jangan dirubah. Yang harus dirubah itu, yang harus divariasi itu adalah gayanya, cara untuk mencapainya itu sih. Kan nggak ada yang mungkin. Iya betul. Nah berarti Abang terjun ke dunia politik ini mulai dari tahun berapa ya Bang? Kalau masuk politik ya kan kalau saat bekerja nggak bisa, karena kan terikat kan, karena kita masuk sebagai tenaga honorer itu kan nggak boleh masuk di politik karena itu ketentuan ya. Nah, kalau sebelumnya juga pernah di saat saya mundur saya masuk daftar di partai politik itu di Partai Demokrat. Saya daftar, nah, saat itulah fokus yang benar-benar fokus masuknya itu. Oke, nah berarti sekarang sebagai wakil rakyat nih, apa sih yang menjadi fokus Abang? Banyak ya, apalagi daerah 50 kota secara khusus banyak yang mungkin PR ya. Apalagi salah satu fungsi DPRD itu jelas pengawasan, penganggaran, dan peraturan daerah bersama bupati budgeting ya, menampung aspirasi banyak. Dan ini yang jelas dari 29 sampai hari ini itu adalah masa reses. Memang keluhan-keluhan masyarakat itu yang saya tampung itu banyak ya. Mungkin itu terkait kayak pendidikan, terkait kesehatan, infrastruktur yang dinilai masih belum merata. Nah ini yang harus kita perjuangkan. Nah, kalau memang terkendala di APBD daerah setempat, setidak-tidaknya wakil rakyat bersama eksekutif, yuk kita carikan solusinya, bagaimana kue-kue pembangunan secara nasional mungkin ya, kita bisa bawa ke 50 kota. Setidak-tidaknya
saya berharap setidak-tidaknya dengan hadirnya saya secara pribadi di parlemen itu, kalau tidak menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di tengah masyarakat, setidak-tidaknya mengurangi rasa nyeri lah, itu harapannya. Banyak ya, yang apalagi yang harus kita bangun itu tidak hanya fisik semata, tapi yang terpenting menurut saya itu adalah sumber daya manusianya, orangnya dulu loh. SDM-nya ya, SDM-nya. Kenapa? Karena kita mungkin banyak orang yang sepakat ya, kalau orang pintar, orang cerdas, orang yang punya mindset bagus, mungkin dia bisa membangun rumah yang bagus, rumah jalan yang bagus ya. Tapi kalau sebaliknya rumah bagus, saya yakin tidak bisa bikin orang pintar. Iya. Makanya anak-anak kita, anak-anak 50 kota secara khusus dan Sumatera Barat ini hebat. Mereka itu pintar-pintar kok. Mereka luar biasa. Nah, bagaimana saat ini pemerintah daerah hadir untuk bagaimana membina keterampilan-keterampilan mereka, banyak kok. Banyak sebenarnya. Munculkan semacam event ya, event kayak pentas seni. Mereka punya orang-orang keterampilan kalau menurut saya. Saya tahu persis anak 50 kota dan Kota Payakumbuh ini, luar 50 ini punya talenta-talenta yang banyak. Nah, bagaimana kini? Saat ini pemerintah daerah hadir. Ini harapannya untuk membantu bagaimana pembinaannya, memberikan ruang. Selama ini mungkin dia bisa, tapi ruangnya tidak pernah ada. Nah, ini harapan ke depan kita. Ini harapan. Berarti butuh dari pemerintahan untuk membantu anak-anak. Iya. Ya, bagaimana kita saat ini kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Mungkin ada Dewan Kesenian, mungkin terkait pendidikan. Kalau pendidikan setelah saya turun ke tengah masyarakat itu, misalnya ya, satu pasang orang itu, suami istri itu punya anak itu rata-rata kurang lebih dari 3 orang. Misalnya nih, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang kuliah gitu ya. Kan kita kebayang pemasukannya berapa, pengeluarannya UKT untuk mahasiswa saat ini berapa, untuk keperluan pendidikan itu berapa. Nah, ini yang harus juga kita perhatikan. Nah, makanya saya sampaikan, kebetulan saya di Komisi 1, memang salah satu mitranya itu adalah Dinas Pendidikan. Saya sampaikan, karena harapan kita ini anak-anak yang hari ini, yang masih remaja itu adalah regenerasi berikutnya. Toh, secara nasional, targetnya adalah menuju Indonesia Emas di 2045. Bagaimana langkahnya betul-betul kita serius, ini harapan saya. Mantap sekali ya Pak ya. Nah, udah berubah ya. Oh iya Bang, maaf Bang. Terpukau dengan jawabannya. Nah, dengan pengalaman yang banyak nih Bang, kenapa tertarik terjun ke dunia politik? Kenapa nggak ke dunia profesional aja? Ini ya, saya pernah honor itu kan hampir 11 tahun. 11 saya masih ingat kalau ada teman-teman yang nanya, Prima kok mau sih jadi ini? Saya jawab aja. Saya jawab, saya nanti mau jadi kepala daerah, saya sampai seperti itu. Kenapa? Kembali lagi, kalau kita mau jadi sebaik-baik manusia itu jadilah orang yang bermanfaat orang banyak gitu loh. Yeah. Mungkin salah satu jalannya ini. Mungkin kalau seandainya kita tidak masuk, kita nggak tahu. Kayak sebelumnya nih Kay kerasa ini yang harus pemerintah. Tapi kalau nggak masuk di dalam sistem, bagaimana caranya? Ya kan? Nah, ini bagaimana kita merubah? Mungkin mindset yang ada, mungkin perwakilannya itu agak dinilai acuh dengan apa? Ayo kita rubah mindset ya. Kita rubah caranya. Ini yang saya upayakan saat ini. Nah, berarti menjadi wakil rakyat ini sudah cita-cita dari kecil apa gimana nih? Bagian dari pengabdian salah satunya. Memang cita-cita ya, ini kembali lagi kan hidup kita nggak abadi ya. Iya, tidak selamanya ya. Apa salahnya kita abdikan diri kita wakafkan diri kita untuk kepentingan masyarakat. Setidak-tidaknya jadilah panjang umur itu kan bukan berarti harus 80 jadi 90 tahun, enggak. Tapi setidak-tidaknya saya berharap, saya meminta ketika saya tidak ada lagi nanti, ketika saya sudah tiada, setidak-tidaknya nama saya masih tersebut. Masih menjadi, oh iya, Bang Prima ya, yang waktu itu pernah gini-gini gitu ya, masih menjadi melekat di otak masyarakat. Bener. Gitu ya Bang. Karena prinsipnya gini, matahari terbit dari timur itu pasti kan? Iya. Gravitasi bumi pasti kan? Tapi ada yang jauh lebih pasti berbuat baik untuk kepentingan sesama itu dijawab pasti. Itu loh.
Nah, berarti sebagai wakil rakyat nih Bang, apa sih yang sangat diperlukan oleh daerah dan masyarakat 50 kota pada saat ini, sejauh ini? Apa sih yang paling dibutuhkan gitu Bang? Ya banyak itu tadi. Kayak mereka, kayak anak-anak muda kita, mereka butuh pembinaan, mereka butuh pelatihan. Karena prinsipnya adalah motivasi ini penting. Barangkali motivasi ini sama kayak mandi loh, Kay. Ketika Kay nggak mandi, mandi nggak wajib kan? Iya, nggak. Tapi ketika Kay nggak mandi, kita nggak segar. Iya, betul. Ini rangsangan ini yang harus hadir. Gitu. Kan semua itu nggak bisa diukur dengan apa-apa, dengan materi apa segala macam, nggak. Tapi dengan hadirnya itu, dengan supportnya itu, dengan memberikan semangat motivasinya itu loh. Itu yang penting. Di samping hal-hal lain ya, banyak yang penting banyak. Tapi setidak-tidaknya ini, saya ingin banget anak-anak kita yang hari ini masih remaja itu suatu hari nanti mungkin di antara mereka yang jadi menteri, mungkin di antara mereka yang jadi bupati yang hebat, jadilah orang-orang yang berkualitas kan. Ini harapan saya. Makanya pemerintah harus hadir. Makanya saya upayakan untuk menyuarakan itu. Nah, pilkada kan sudah selesai ya Bang. Ya. Hasilnya sudah hampir kita ketahui ya gitu. Nah, apa sih harapannya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati nanti? Terpilih ya? Ya, Yang pasti kalau secara politis ya, yang pasti Biduak lalu ke Mambatawi. Artinya setelah 27 November pilkada sudah usai, masyarakat sudah memberikan haknya, bebas pilihan, beda pilihan, itu tidak ada yang salah. Itu sah-sah saja. Ya. Dinamika dalam proses pemilihan itu sah saja. Itu namanya yang disebut dengan dinamika politis ya. Nah, yang pasti untuk bupati atau kepala daerah yang sudah terpilih, ya mudah-mudahan lancar ya, harapan kita di 27 Februari akan datang dilantik insya Allah itu mudah-mudahan memang betul-betul amanah. Tidak ada lagi mandang. Karena kan nggak ada lagi, ini bukan milik kita, ini bukan basis kita, enggak. Tapi ayo diprioritaskan yang patut dan mungkin. Itu harapannya. Nah, Ayo tidak lagi ada berbeda-beda. iya. Semuanya sama. Itu harapannya. Sama ya, mendapat hak yang sama. Hak yang sama. Tidak ada lagi kotak-kotak ya. Yang kotak-kotak baju K. Iya. Nah, terakhir nih Bang, apa sih pesan-pesan Abang buat generasi muda pada saat ini? Jadilah orang yang bisa dibanggakan, terutama untuk orang tua. Jadilah manusia yang bisa mengukir sejarah manis, baik itu untuk masyarakat, keluarga, bangsa dan negara. Bikinlah orang tuamu menangis terharu akan keberhasilanmu. Buktikan kun fayakun itu. Jangan takut dianggap sepele. Jangan takut diremehkan. Terkadang kita itu sama kayak uang 100.000. Meskipun dikusut, meskipun diinjak, tapi pas dibayarkan, nilainya tetap 100.000. Betul banget. Makanya jangan takut untuk melakukan yang terbaik menurut kamu sendiri. Jangan, intinya cuma satu, lakukan yang terbaik, hindari yang mana yang nggak baik. Yang akan menentukan nasib kita tidak mungkin orang lain, adalah kita sendiri. Yang paling pasti itu adalah perubahan. Apakah perubahan itu baik atau buruk, tergantung diri kita. Kemana arah yang kita bawa diri kita. Gitu. Ya, betul. Pesannya itu, pokoknya tetap semangat. Jangan takut. Oh misalnya yang lagi kuliah misalnya, kehidupan keluarganya yang mungkin dinilai kurang. Tapi optimis, jangan pesimis, tetap optimis. Kenapa? Bukan karena mudah kita optimis, tapi karena kita optimis, semua akan jadi mudah, insya Allah. Satu lagi, bukan karena hari ini indah kita senyum, tapi karena kita senyum menjalani hari, insya Allah hari-hari akan jadi Ikhlas indah. ya Bang ya? Ikhlas kan yang penting. Benar. Saya pengalaman banget ini, kayak bisa sampai di sini. Mungkin banyak orang yang banyak tidak ngira ya, saya sampai di titik ini. Banyak yang remeh kan, bener. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya jadikan ini adalah pelecut. Motivasi juga. Motivasi. Nggak apa-apa. Memang terbukti, kun fayakun, nggak ada yang mungkin. Makanya kekuatan doa dan kekuatan doa orang tuamu ini penting. Jangan takut. Selagi legal dan halal, why not? Kenapa tidak? Ya, betul. Jangan takut. Ikhlas. Kalau misalnya toh kamu belum berhasil, sabar. Sabar tuh pahit memang.
tapi yakinlah buahnya manis. Ikhlas yang penting. Oke, baik. Demikianlah bincang-bincang kita pada kali ini dengan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Abang Prima My First Loan. Penuh inspirasi dan pelajaran dari perjalanan yang panjang, yang luar biasa. Dari seorang supir hingga menjadi wakil rakyat. Nah, perjuangan dan dedikasi Bang Prima ini dalam berbagai bidang telah menunjukkan bahwa kesempatan bekerja keras dan keberanian itu bisa membawa kita untuk menjadi orang yang sukses. Nah, semoga siapapun yang mendengar pembicaraan kita pada kesempatan kali ini bisa menjadi motivasi ke depannya bagi kita semua. Nah, khususnya generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita bertemu di kesempatan lainnya. Saya Khairani Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.